Wahana nirsawak itu meluncur masuk ke dalam air. Cahayanya yang terang membelah kebiruan Jacob's Well. 30 kaki pertama sungguh memesona. Tapi ini bukan selam biasa. Mesin itu sedang menuju ke zona terlarang, tempat di mana setidaknya 12 orang telah lenyap selamanya. Para ilmuwan memantau lewat layar monitor saat wahana itu turun menyusuri lorong-lorong sempit berliku yang oleh para penyelam dijuluki perangkap. Mereka datang untuk memetakan gua itu, tapi kamera wahana itu justru merekam sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah penemuan mengerikan yang menegaskan reputasi suram sumur tersebut, sumur para bisikan. Di hamparan perbukitan Texas yang bergelombang dan tersengat matahari, terdapat sebuah kota kecil bernama Wimberley. Dan tepat di luar kota itu mengalirlah Cypress Creek. Di dasar creek berbatu kapur itu terdapat sebuah lubang, lingkaran gelap yang nyaris sempurna dengan lebar sekitar 12 kaki di tengah aliran air yang dangkal dan tenang. Inilah Jacob's Well. Di hari-hari panas khas Texas, tempat ini selalu ramai. Kamu akan melihat keluarga, pelajar, dan wisatawan berjajar antre. Satu persatu, mereka melompat dari bebatuan kapur di sekelilingnya, bersorak riang saat tubuh mereka terjun ke dalam air yang jernihnya mustahil dan dinginnya abadi. Air dari mata air alami sumur ini selalu terjaga di suhu 20 derajat Celcius sepanjang tahun. Gambaran kesenangan yang sempurna, oasis sejati di tanah Texas. Tapi ketahuilah, seluruh pemandangan ini hanyalah ilusi yang indah. Sumur ini adalah perangkap. Yang tidak disadari oleh banyak dari mereka yang dengan gembira terjun ke sana adalah bahwa mereka sedang melompat ke dalam mulut sistem gua bawah air yang sangat besar, berbahaya dan luar biasa rumit. Jacob's Well bukanlah sumur dalam artian yang biasa kamu bayangkan. Ini adalah mata air karsik, pintu masuk sebuah gua vertikal yang menghunjam lurus ke dalam kegelapan, jauh ke dalam aquifer Trinity. Bagi para perenang, kesenangan berakhir di dasar ruangan pertama, sebuah bilik yang diterangi cahaya matahari sedalam sekitar 30 kaki. Tapi bagi penyelam scuba, ini baru sekadar keset selamat datang. Jacob's Well adalah legenda dalam dunia penyelaman gua, namun bukan karena alasan yang baik. Tempat ini dikenal sebagai kuburan para penyelam. Yang tidak pernah diceritakan siapapun adalah bahwa sumur ini dirancang bak perangkap alami yang sempurna. Sistem ini adalah labirin dengan setidaknya 4 ruangan yang telah diketahui, masing-masing lebih dalam dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ruangan-ruangan itu terhubung oleh lorong-lorong sempit berliku dengan nama-nama yang terdengar seperti peringatan. Untuk berpindah dari ruangan kedua ke ruangan ketiga, penyelam harus menyusup melalui lorong yang begitu sempit hingga dijuluki saluran kelahiran. Lebih dalam lagi, para penyelam menamai fitur-fitur lain, peti mati, dan penyempitan terakhir. Sumur ini menipu. Airnya yang sebening kristal, yang tampak begitu aman, justru menjadi senjatanya yang paling berbahaya. Lantai ruangan-ruangan dalam itu bukan bebatuan padat. Semuanya dilapisi endapan lumpur kapur halus yang tebal seperti bedak. Satu gerakan yang salah, satu kibasan sirip yang tidak tepat, bisa seketika mengubah air jernih menjadi kabut putih pekat yang tak tembus pandang. Inilah yang disebut sealed out. Dalam kegelapan total itu, seorang penyelam bisa kehilangan orientasi hanya dalam hitungan detik. Mereka tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa membaca pengukur kedalaman, kompas, atau melihat rekan selam mereka. Yang paling penting, mereka tidak bisa menemukan tali panduan yang mengarah ke permukaan. Jikapun mereka memasangnya, kepanikan pun melanda. Penyelam yang panik bernapas lebih cepat, menguras cadangan udara mereka dengan laju yang mengerikan. Mereka tersesat. Udara habis dan sumur itu pun merenggut korban berikutnya. Selama bertahun-tahun, setidaknya 12 orang telah kehilangan nyawa di lorong-lorong gelap itu. Jenazah mereka kerap terperangkap di kedalaman atau di lorong yang terlalu tidak stabil, sehingga proses pengambilan dianggap mustahil. Sumur itu pun menjadi makam abadi mereka. Bisa dikatakan, tempat ini adalah magnet bagi tragedi sekaligus misteri. Daya tarik kedalamannya yang terlarang begitu kuat, sehingga para penyelam, terutama yang muda dan ambisius, tak sanggup menjauh. Mereka ingin menjadi orang yang memecahkan misterinya, yang menyelam lebih dalam dari siapapun. Siklus tragedi ini memburuk hingga pihak berwenang setempat, yang sudah putus asa menghentikan korban berjatuhan, berupaya menutup sumur itu selamanya. Mereka mengelas kisi-kisi logam berat, rangka besi beton tebal, di atas pintu masuk menuju ruangan yang lebih dalam. Mereka yakin ini akan mengakhiri segalanya. Mereka salah. Daya tarik sumur itu, janjinya yang sunyi, akan sebuah rahasia, terlalu besar untuk dilawan. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar, para penyelam sering datang di tengah malam, membawa pemotong baut berukuran besar. Mereka membobol penutup itu berulang kali, demi bisa masuk ke lorong-lorong terlarang di bawahnya. Sumur itu seolah menolak untuk tetap tertutup.
Disinilah ilmu pengetahuan mengambil peran. Sumur ini bukan sekadar lubang berbahaya biasa. Ia adalah fitur geologis yang sangat penting. Ia merupakan sumber utama air bagi Cypress Creek. Ia juga menjadi jendela terbuka langsung yang mencerminkan kondisi Trinity Aquifer, sebuah sumber air bawah tanah yang luar biasa besar dan menjadi penyuplai air minum bagi jutaan orang. Para ilmuwan perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya, bagaimana lorong-lorong itu terbentuk, seberapa dalam sebenarnya sumur itu, dan apa tepatnya yang ada di sana sehingga membuatnya begitu berbahaya secara unik. Namun setelah begitu banyak tragedi terjadi, mengirim manusia lagi ke dalamnya bukan pilihan yang bisa dipertimbangkan. Risikonya terlalu besar, maka mereka beralih ke teknologi. Mereka memutuskan untuk mengirim sebuah mesin. Rencananya adalah menggunakan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, sebuah drone bawa air canggih untuk menjelajahi tempat yang tak bisa dikembalikan oleh manusia dengan selamat. Mesin inilah yang akan menjadi yang pertama menjelajahi dan memetakan bagian terdalam dan paling ditakuti dari sumur tersebut. Tim ahli geologi dan ilmuwan sangat bersemangat. Mereka yakin akan segera menciptakan peta lengkap pertama dari keajaiban alam ini. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi saksi dari sebuah kasus misterius yang sudah membeku selama beberapa dekade. Yang mereka temukan bukan sekadar bebatuan, melainkan sebuah makam. Penemuan mengerikan dari kamera itu sungguh tak terduga. Pada suatu pagi yang cerah dan tenang, sekelompok peneliti dan ahli geologi berkumpul di tepi Jacob's Well. Suasana terasa tegang. Ini bukan penyelaman untuk bersenang-senang. Sebuah van putih terparkir di dekat sana, mendengung dengan suara peralatan elektronik. Pintu sampingnya terbuka, memperlihatkan deretan monitor beresolusi tinggi. Itulah pusat kendali mereka. Bintang utama dari misi ini adalah sebuah mesin kecil berwarna kuning cerah bernama Explorer. Ini bukan mainan sembarangan. Ini adalah ROV atau kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh berkelas industri yang sangat canggih. Dirancang untuk tahan terhadap tekanan yang sangat besar. Dilengkapi dengan beberapa kamera 4K, lampu depan yang sangat kuat, serta sonar canggih untuk memetakan dinding gua dalam kegelapan total. Sebuah kabel serat optik tebal yang berfungsi sebagai tali penghubungnya menjulur dari drone kembali ke van, siap mengirimkan siaran video langsung yang jernih ke para operator. Misinya sederhana, turunkan drone, capai ruang keempat, dan gunakan sonar untuk membangun peta 3 dimensi pertama dari gua yang tampak mustahil ini. Seorang teknisi perlahan menurunkan Explorer ke dalam mulut sumur yang lebarnya sekitar 3,6 meter. Di layar monitor, tim menyaksikan tampilan yang dipenuhi warna biru. Pendorong drone berputar dan penurunan pun dimulai. Ruang pertama terlihat sangat indah. Drone turun sedalam sekitar 9 meter dan sinar matahari Texas menari-nari di dinding bebatuan, menerangi seluruh ruangan. Sejauh ini semuanya berjalan baik. Operator dengan tangan yang mantap di atas kontrol, memiringkan drone ke depan dan mendorongnya turun menyusuri lereng yang miring. Inilah pintu masuk ke ruang kedua. Layar berubah dari biru cerah menjadi biru tua yang gelap. Pada kedalaman sekitar 24 meter, sinar matahari sudah tidak ada lagi. Lampu-lampu kuat milik drone menyala, menembus kegelapan bawah tanah yang pekat dengan sorotan cahaya putih yang terang. Dinding-dindingnya terbuat dari batu kapur halus dan pucat yang terpahat oleh aliran air selama ribuan tahun. Kemudian drone tiba di ujian besar pertama, lorong sempit yang dijuluki Birth Canal. Ini adalah celah sempit yang menuju ke ruang ketiga. Peta sonar menunjukkan bahwa lorong itu sangat sempit, hampir-hampir hanya cukup untuk drone itu sendiri. Yang sering diabaikan banyak orang adalah kondisi lantainya. Lantainya dipenuhi kerikil lepas yang dalam. Operator harus sangat berhati-hati. Ia memperlambat pendorong, dengan lembut memandu ROV melewati lorong itu, berusaha agar tidak mengaduk lumpur mematikan di bawahnya. Beberapa menit yang sangat menegangkan berlalu, dan akhirnya drone berhasil melewatinya. Ia muncul ke ruang ketiga, sebuah rongga gelap yang lebih luas. Rasanya seperti ruang tunggu, sunyi dan tak bergerak. Tim mengambil jeda sejenak untuk memeriksa sistem drone. Segalanya stabil. Kini tibalah acara utamanya. Operator mengarahkan drone menuju sebuah celah kecil yang gelap di bebatuan di ujung ruangan. Itulah dia, pintu masuk ke ruang keempat. Titik tanpa jalan kembali. Drone menerobos masuk ke dalam terowongan sempit itu. Dinding-dindingnya langsung mengapit dari segala sisi. Tempat ini belum pernah dilihat oleh manusia selama puluhan tahun. Lorong itu sangat sempit. Lantainya berupa hamparan batu dan lumpur yang terus bergerak. Saat drone terus melaju ke depan, cahayanya tiba-tiba memantul dari sesuatu yang bukan batu. Operator menghentikan ROV itu, ada kilatan logam yang terlihat. Dia menggunakan kendali untuk memperbesar tampilan kamera.
Tim yang berada di dalam van terdiam seketika. Di layar, terlihat jelas sebuah sirip selam yang mencuat dari tumpukan kerikil. Perasaan dingin yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan van itu. Operator perlahan menggerakkan kamera ke arah lain. Beberapa kaki dari sana ada benda lain, sebuah tabung oksigen lama yang sudah berkarat dan setengah terkubur dalam lumpur. Regulatornya tertutup kerak tebal. Lalu ada sobekan baju selam hitam yang tersangkut pada batu yang tajam. Dan kemudian mereka melihatnya. Rekaman yang kembali ke permukaan itu bagaikan pukulan keras di perut, terselip di dalam celah bebatuan, sebagian tertindih oleh kerikil yang terus bergeser. Terdapat sisa-sisa kerangka manusia. Para ilmuwan sangat terkejut dan ngeri. Ini bukan lagi survei geologi biasa. Ini telah berubah menjadi misi pemulihan jenazah yang dilakukan oleh sebuah robot. Drone itu tetap berada di dekat sisa-sisa tersebut, cahayanya menerangi makam bawah air yang sunyi itu. Peralatan selam yang dikenakan si penyelam jelas berasal dari era yang sudah lama berlalu. Pada sobekan baju selam itu, sebuah tanda nama kecil yang sudah pudar masih bisa sedikit terbaca. Operator menyesuaikan posisi kamera, berusaha keras mendapatkan gambar yang lebih jelas. Dengan sedikit peningkatan digital dari dalam van, huruf-huruf itu perlahan mulai tampak. Nama yang tertulis adalah Kent Min. Nama itu menghantam seluruh tim bagaikan gelombang kejut. Ini bukan hanya penyelam yang hilang begitu saja. Kent Min adalah seorang legenda. Kisahnya merupakan salah satu insiden paling terkenal dan menyedihkan dalam sejarah sumur tersebut. Dia menghilang tepat di titik ini puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1979. Selama bertahun-tahun, para sahabat, keluarga, dan komunitas penyelam selalu bertanya-tanya tentang momen-momen terakhirnya. Kini, sebuah robot sedang menatap langsung ke arah mereka. Penemuan ini sangat mengerikan, bukan karena adanya jasad, melainkan karena apa yang itu semua artinya. Rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana dia terjebak. Lorong itu sangat sempit, dan seluruh lantainya merupakan hamparan kerikil lepas yang dalam dan tidak stabil. Kent tidak sekadar terjebak begitu saja. Tampaknya gua itu sendiri yang telah menguburnya. Kerikil yang bisa meluncur dan bergeser hanya dengan gangguan sekecil apapun telah berjatuhan menimpanya dan menahannya di tempat itu. Namun drone itu menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat penemuan ini menjadi jauh lebih mengganggu. Saat ROV memutar kameranya mengelilingi ruang sempit yang gelap itu, cahayanya menyinari satu set tabung selam lagi dan sebuah sirip lagi. Kent Min ternyata tidak sendirian. Tim di dalam van pun menyadari kebenaran yang mengerikan itu. Drone itu berada di dalam kuburan massal, sebuah tempat yang menyimpan rahasia para penjelajah yang hilang dalam jumlah lebih dari satu. Rekaman itu sangat mencekam. Ia menunjukkan betapa kejamnya tempat ini. Celah terakhir itu bukan sekadar titik yang sempit. Itu adalah jebakan maut aktif yang terbuat dari bebatuan yang terus bergerak. Rekaman ini adalah pertama kalinya siapapun menyaksikan langsung kenyataan di ruang keempat tersebut. Sebelumnya, semua hanya sebatas cerita. Diagram yang digambar oleh segelintir orang yang berhasil keluar dengan selamat. Kini mereka memiliki bukti nyata dalam resolusi tinggi. Sumur itu bukan sekadar labirin, ia adalah predator. Siapakah Kent Min dan mengapa dia turun ke sana? Untuk memahami apa yang ditemukan drone itu, kamu harus kembali ke masa lalu. Kembali ke tanggal 9 September tahun 1979. Dunia kala itu sangat berbeda. Budaya penyelaman gua, kalau boleh dibilang, masih seperti koboi liar. Itu adalah batas wilayah baru yang penuh dengan para penjelajah pemberani yang hampir terkesan sembrono. Mereka didorong oleh keinginan kuat untuk menjadi yang pertama menyelam paling dalam dan menyaksikan apa yang belum pernah dilihat orang lain. Dan sumur Jacob adalah salah satu hadiah terbesar bagi mereka. Kent Min adalah salah satu dari orang-orang itu. Dia masih muda, dia adalah penyelam berpengalaman, dan menurut semua orang yang mengenalnya, dia tidak mengenal rasa takut. Dia terobsesi dengan sumur Jacob. Dia telah menyelaminya berkali-kali, namun seperti banyak orang lainnya, dia terhipnotis oleh legenda ruang keempat. Itu adalah batas terakhir dari sumur tersebut, sebuah tempat yang telah dicoba dicapai oleh banyak orang, namun hanya sedikit yang pernah melihatnya. Pada malam yang menentukan itu, Ken dan temannya Mark Brasher memutuskan bahwa merekalah yang akan menaklukkannya. Mark adalah seorang mahasiswa di Saninto College, bersemangat dan suka berpetualang, dan dia sangat mengagumi Kent yang lebih berpengalaman darinya. Mereka tidak datang berdua saja. Mereka adalah bagian dari sekelompok 8 penyelam asal Pasadena yang berkemah di dekat sumur tersebut. Suasana dipenuhi dengan kegembiraan, semacam energi gugup yang muncul menjelang misi besar dan berbahaya.
Ketika kegelapan mulai turun, Ken, Mark, dan beberapa orang lainnya bersiap-siap dengan perlengkapan mereka. Mereka sadar betul akan risikonya. Sumur itu sudah pernah merenggut nyawa, namun daya tarik dari hal yang belum diketahui, seperti panggilan sirene dari kedalaman, jauh lebih kuat daripada rasa takut mereka. Tujuan mereka sudah jelas, mencapai ruang keempat. Yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah persiapan mereka, atau lebih tepatnya, ketiadaan persiapan itu. Mereka tidak membawa lampu cadangan. Tidak ada tali pengaman sama sekali. Mereka juga tidak memasang tali pemandu ke dalam gua, yang sebenarnya adalah perlengkapan keselamatan paling penting, karena itulah yang menunjukkan jalan keluar. Rencana mereka tampaknya hanya satu, masuk begitu saja, didorong oleh keyakinan penuh dan kepercayaan bahwa mereka bisa menemukan jalan kembali. Itu adalah kesalahan fatal. Seorang penyelam lain dalam kelompok tersebut, seorang pria bernama Joe, ikut bersama mereka di dalam air. Dia menyaksikan Ken dan Mark turun ke bawah. Ia mengikuti mereka menuruni ruang pertama menuju ruang kedua. Ia memperhatikan saat keduanya merangkak melewati lorong sempit yang dijuluki Birth Canal dan memasuki ruang ketiga. Disinilah rencana itu berubah. Joe menyaksikan dengan bingung ketika Ken dan Mark berenang menuju lubang kecil yang gelap di ujung ruangan, yaitu pintu masuk menuju ruang keempat. Inilah titik yang dimaksud. Joe melihat mereka berhenti sejenak. Lalu dengan rasa ngeri yang semakin menjalar, ia menyaksikan Ken dan Mark mulai mendorong tangki udara baja mereka yang berat ke depan, memaksakan tubuh mereka masuk ke dalam lorong sempit yang gelap gulita. Tidak ada yang memberitahu Joe bahwa mereka berencana untuk sejauh itu. Ken lenyap di telan kegelapan. Mark, tepat di belakangnya, mengikuti masuk. Joe, yang dilanda kepanikan mendalam, tetap bertahan di pintu masuk. Ia mengayunkan lampu selamnya yang terang ke kiri dan kanan dengan panik, berusaha menarik perhatian Mark. Namun Mark tidak pernah menoleh ke belakang. Ia terus mendorong tubuhnya masuk ke dalam lubang itu. Joe tahu ada yang benar-benar salah. Ia memeriksa pengukur udara miliknya sendiri. Udara sudah hampir habis. Ia berada di kedalaman yang berbahaya. Ia harus membuat pilihan. Ia menghantamkan pisau selamnya keras-keras ke tangki miliknya sendiri. Terdengar bunyi dentangan tajam, klang, klang, klang di dalam air. Itu adalah sinyal universal untuk bahaya atau minta perhatian. Tidak ada jawaban, hanya keheningan dari dalam lubang itu. Dengan harapan yang semakin menipis dan udara sendiri yang sudah sangat berbahaya, Joe tetap mengarahkan lampunya ke dalam terowongan. Itu seperti sinar mercusuar yang memudar, sebuah doa agar Ken dan Mark melihatnya dan bisa menemukan jalan keluar. Akhirnya, naluri bertahan hidupnya sendiri memaksanya untuk berbalik. Saat Joe naik ke permukaan, sesuatu yang aneh terjadi. Air jernih yang mengitarinya tiba-tiba berubah keruh. Jarak pandang turun menjadi 0. Itulah yang disebut silt out. Jauh di dalam gua, kedua penyelam itu, entah karena panik atau tidak sengaja, telah mengaduk dasar gua. Atau, sebagaimana yang kemudian terbukti dari rekaman drone, lapisan kerikil yang tidak stabil, itu sendiri telah bergeser, teraduk oleh gerakan mereka. Ketika Joe muncul ke permukaan sumur, napasnya terengah-engah. Ia memandang sekelilingnya. Ia sendirian, hatinya seperti jatuh. Ia berteriak minta tolong. Dengan perasaan dalam hatinya sudah tahu bahwa Ken dan Mark telah pergi. Sumur itu telah merenggut mereka. Keheningan malam yang tenang pecah oleh suara sirene. Seorang petugas polisi datang dan menghubungi seorang pria bernama Don Dibble. Dibble adalah pemilik toko selam lokal, sekaligus mantan penyelam angkatan laut yang terlatih tinggi. Ia adalah penyelamat laut dalam terbaik di seluruh negara bagian. Meskipun peluang menemukan mereka dalam keadaan hidup hampir mustahil, Don, rekannya Paul Battaglia, dan 2 sukarelawan lain dari tim penyelamat mereka tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka mengambil perlengkapan dan segera memacu kendaraan menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka mendapati penyelam lain dari kelompok itu dalam keadaan terguncang dan kelelahan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia sempat mencoba masuk ke lorong itu dan mengira melihat sesuatu yang tampak seperti tubuh yang sebagian sudah tertimbun longsoran kerikil baru di dalam gua. Don Dibble, sang penyelamat berpengalaman, berjalan menuju tepi sumur. Ia menatap mulut air yang gelap dan menganga lebar. Malam sudah larut dan lubang itu tampak seperti pintu masuk ke dunia lain. Ia membuat keputusan profesional yang berat. Terlalu gelap, terlalu keruh, dan terlalu berbahaya untuk segera mengirimkan tim masuk ke dalam. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga hari terang. Tim sudah siap melakukan operasi pengambilan jenazah. Tidak ada yang tahu bahwa mereka akan segera berhadapan dengan neraka itu sendiri. Sumur itu belum selesai merenggut korban. Sebuah kuburan di dalam kerikil. Keesokan paginya, udara di Jacob's Well dipenuhi tekad yang berat dan gelap.
Tim pemulihan yang dipimpin oleh Don Dibble sudah bersiaga. Mereka tahu betul betapa berbahayanya sumur itu. Tujuan mereka bukan sekadar menemukan Kent dan Mark, melainkan membawa mereka pulang. Pukul 10 pagi, tim tiba di lokasi. Para penyelam pertama turun ke bawah. Mereka membawa sekop kecil dari kebun. Mereka mencapai lorong sempit yang menuju ke ruang keempat dan menyaksikan langsung apa yang kelak akan terlihat oleh drone beberapa dekade kemudian. Sebuah dinding kerikil yang longgar dan terus bergeser. Mereka mulai berusaha memindahkan kerikil itu segenggam demi segenggam untuk membuka jalan. Tapi disinilah masalahnya. Memindahkan kerikil justru memperburuk keadaan. Tumpukan itu sama sekali tidak stabil. Setiap batu yang dipindahkan, lebih banyak batu lain berjatuhan dari atas, menutup kembali ruang yang baru saja dibersihkan. Rasanya seperti menggali lubang di pasir kering, dalam air, dalam kegelapan total. Don Dibble mendengar laporan yang kacau dan panik dari para penyelamnya, mengambil keputusan yang hanya bisa dilakukan seorang pemimpin sejati. Saya yang turun, katanya. Ia adalah sang ahli, dan ia tidak akan menyuruh timnya melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak berani lakukan. Ia mengenakan perlengkapannya. Ia mengajak seorang penjaga hutan bernama Calvin Turner untuk menemaninya demi keselamatan dan dukungan. Keduanya turun ke dalam air yang dingin dan jernih. Mereka meninggalkan tabung udara cadangan di kedalaman 7,5 meter dan 22,5 meter. Prosedur standar untuk penyelaman dalam atau rumit. Mereka mengulur tali pengaman mereka. Jauh di dalam gua, tepat di depan lorong maut itu, Don Dibble berhenti sejenak. Ia memeriksa pengukur udaranya, 1.100 pon per inci persegi. Pada kedalaman itu, dengan pekerjaan berat yang akan ia lakukan, ia tahu apa artinya. Ia hanya punya sekitar 10 menit. Hanya 10 menit untuk menemukan para penyelam yang hilang dan kembali keluar. Ia memberikan tanda oke kepada Calvin yang menunggu di depan lorong. Dengan hati-hati, Don memasukkan kepala dan bahunya ke dalam celah sempit itu. Ia memegang tali pengaman di satu tangan dan lampu bawah air yang terang di tangan lainnya. Yang terlihat hanyalah dinding kerikil yang miring. Ia mendorong tubuhnya maju, mencoba menggali jalan masuk, dan dalam satu momen yang menghentikan jantung, seluruh tumpukan itu runtuh. Longsoran batu dan lumpur mengalir deras, menguburnya. Longsor kerikil itu menjebak Don di mulut lorong, menghimpit lengan dan tubuhnya. Air yang tadinya jernih berubah menjadi nol visibilitas. Ia berada dalam kepungan lumpur total, terjebak dan tenggelam dalam kegelapan yang mengerikan. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa mengetuk tabungnya untuk memberi sinyal kepada Calvin. Ia terkubur hidup-hidup. Ia meronta dan napasnya menjadi cepat dan pendek. Suaranya bergema di dalam maskernya. Ia menguras 10 menitnya dengan kecepatan yang menakutkan. Ia merasakan beban kerikil yang menghimpitnya dalam air. Dan ia merasakan udaranya habis. Ia mulai kehilangan kesadaran. Dalam momen itu, Don Dibble mengambil keputusan yang tenang namun mengerikan. Ia menerima bahwa inilah akhirnya. Ia akan meninggal di sini, sama seperti orang-orang yang datang untuk ia temukan. Ia tidak ingin panik di saat-saat terakhirnya. Ia memutuskan untuk mencoba mempercepat prosesnya. Ia sempat memikirkan untuk langsung menghirup air berlumpur itu, namun ia memilih untuk meminumnya. Ia membuka mulutnya dan menelan beberapa tegukan besar. Ia merasa dirinya melayang dan bersiap untuk pergi. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tubuhnya bereaksi dengan sendirinya. Sebuah sentakan tak sadar yang kuat. Refleks bertahan hidup di detik terakhir itu mengejutkan seluruh tubuhnya. Gerakan itu cukup membebaskannya sedikit. Maskernya sudah penuh air. Namun saat ia terengah-engah, ia melihat sebuah cahaya. Di depannya, seperti malaikat dalam kegelapan, ada Calvin Turner. Ia telah melihat awan lumpur itu dan datang sambil mengulurkan regulator cadangan, selang udara Octopus Extra. Don merebutnya, menjejalkannya ke mulut, dan mengambil napas dalam yang menghidupkan kembali jiwanya. Ia masih hidup, tetapi mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Dalam kepanikannya, dan karena ia menelan air, Don telah menelan banyak sekali udara sehingga perutnya mengembang. Ketika ia dan Calvin naik menuju permukaan, tekanan air berkurang. Udara di dalam tubuhnya mulai mengembang, persis seperti balon cuaca di ketinggian tinggi. Ia berusaha mengeluarkan udara itu, tetapi ia tidak bisa. Tekanan dan rasa sakit di perutnya sudah tak tertahankan lagi. Ia tahu bahwa ini adalah perlombaan melawan waktu. Jika ia naik terlalu lambat, udara yang mengembang bisa memicu emboli, kondisi yang bisa merenggut nyawa. Ia harus segera muncul ke permukaan.
Saat ia berhasil menarik dirinya keluar dari air, perutnya mengembung seolah-olah ia sedang hamil 9 bulan. Untuk mengatakannya dengan cara yang paling halus, ia menarik regulator dari mulutnya dan berteriak sekencang-kencangnya. Rasa sakitnya, kata dia belakangan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kondisi itu berlangsung selama 12 jam yang amat menyiksa. Ia segera dilarikan ke Brooke Army Medical Center. Pada awalnya, para dokter menduga ia menderita penyakit dekompresi atau yang dikenal sebagai BENS. Mereka memasukkannya ke dalam ruang rekompresi. Namun itu tidak berhasil. Rasa sakit itu masih tetap ada. Akhirnya, seorang dokter baru memerintahkan pemeriksaan sinar X. Dari situlah terungkap kebenaran yang mengerikan dan nyaris tak masuk akal. Dinding lambungnya telah robek di dalam tubuhnya sendiri. Cedera itu memicu peritonitis, infeksi besar-besaran yang sangat mematikan. Dokter bedah yang menanganinya mengatakan bahwa membuka perutnya terasa seperti mengiris bola basket yang sudah dipompa penuh. Ini adalah cedera 1/1 juta. Sungguh sebuah keajaiban luar biasa bahwa ia masih bisa bertahan hidup. Sementara Don Dibble berjuang untuk hidupnya di rumah sakit, upaya penyelamatan tetap berlanjut. Seorang ahli lain, Don Broad, dipanggil untuk membantu. Ia menyelam ke dalam sumur tersebut dan melihat cahaya yang dijatuhkan Kent Maupin masih bersinar di dalam kegelapan. Ia melihat lorong yang penuh dengan kerikil. Ia sudah mengerti semuanya. Ia memberitahu keluarga-keluarga korban bahwa satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan menyingkirkan seluruh kerikil dari atas ke bawah. Para keluarga pun menyewa sebuah perusahaan selam komersial, Schaefer Diving Company. Mereka mendatangkan ruang rekompresi dan selang hisap industri berukuran sangat besar. Selama beberapa hari, mereka bekerja keras menyedot bertonton kerikil dari kedalaman 60 kaki dan membuangnya ke sungai. Namun tugas itu mustahil untuk diselesaikan. Setiap kali mereka membersihkan satu kaki kerikil, satu kaki lagi langsung melorot masuk. Sumur itu terus mengisi dirinya sendiri kembali. Dana pun habis. Pekerjaan ini terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Tim terakhir dari perusahaan lain, Brown and Root, didatangkan untuk memberikan pendapat akhir. Kesimpulan mereka sama saja. Risikonya terlalu besar. Sumur itu adalah kuburan yang terus bergerak dan tidak stabil. 12 hari setelah mereka menghilang, pencarian Kent Malin dan Mark Brashear secara resmi dinyatakan berakhir. Keputusan paling masuk akal adalah membiarkan mereka tetap di tempat mereka berada. Sumur itu pun disegel, kali ini dengan penutup beton yang lebih permanen dan teralis besi, sebagai upaya agar tidak ada lagi yang mencoba masuk. Hamparan kerikil mematikan yang kini dikenal dengan nama Fatal Gravel Bed itu telah menang. Sumur itu tertutup rapat, namun legenda-legenda di sekitarnya justru baru saja mulai berkembang. Sebuah portal di dalam air. Rekaman drone dari misi Explorer melakukan sesuatu yang luar biasa. Rekaman itu memecahkan misteri fisik tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada Ken Min. Rekaman itu memperlihatkan kepada dunia bahwa ruang keempat adalah perangkap kerikil yang mematikan dan tidak stabil. Para ilmuwan merasa ngeri dengan kenyataan fisik ini. Namun rekaman itu tidak menjawab segalanya. Banyak orang yang terobsesi dengan Jacob's Well, dan bukan hanya karena bahaya fisiknya. Selama berabad-abad, tempat ini telah menjadi pusat dari berbagai misteri. Ada sesuatu yang terasa di sana, semacam energi, dan rekaman drone dalam tur sunyi Nan menyeramkan melalui kuburan itu justru semakin menyulut teori-teori liar yang telah berputar di sekitar tempat ini selama puluhan tahun. Bagaimana jika sumur ini bukan sekadar sebuah gua? Bagaimana jika ia adalah sesuatu yang lain? Pertama, ada legenda tertua dari semuanya, yaitu lubang tanpa dasar. Selama lebih dari 100 tahun, warga setempat mengklaim bahwa sumur ini tidak memiliki dasar. Mereka bilang ia terus turun lurus ke pusat bumi. Kini, misi drone sepertinya telah membantah klaim ini. Peta ruang-ruangnya sudah tergambar. Namun begini persoalannya, drone itu hanya memetakan lorong-lorong yang sudah diketahui. Sistem ini bagaikan sarang lebah. Bagaimana jika ruang keempat bukan titik akhir, melainkan sekadar penyaring? Bagaimana jika ada lorong-lorong di baliknya yang terus menjorok ke bawah, ke dalam jurang yang belum pernah dilihat siapapun? Lalu ada teori bahwa sumur ini adalah makhluk hidup. Ini adalah salah satu teori yang paling banyak dipercaya. Meski legenda spesifiknya sudah hilang di telan zaman, kita tahu bahwa Jacob's Well adalah tempat berkumpul yang sakral bagi suku-suku penduduk asli Amerika. Ia adalah sumber kehidupan. Banyak orang saat ini percaya bahwa kesakralan itu memancarkan energi yang kuat sekaligus berbahaya. Mereka mengatakan sumur ini memiliki suara, sebuah dengungan berfrekuensi rendah yang kadang lebih bisa kamu rasakan daripada kamu dengar. Mereka mengklaim bahwa sumur ini memikat para penyelam untuk masuk ke dalamnya.
Orang-orang yang pernah selamat dari kejadian berbahaya di kedalamannya menceritakan perasaan aneh yang seperti menarik mereka. Sebuah dorongan untuk terus menyelam sedikit lebih dalam, ingin tahu apa yang ada di balik tikungan berikutnya. Mereka bilang tumpukan lumpur dan longsoran kerikil seperti yang menjebak Don Dibble itu tidak terasa kebetulan. Seolah semuanya disengaja, seakan sumur itu sendiri sedang menjaga rahasianya, secara aktif memerangkap siapa saja yang terlalu jauh masuk. Ini membawa kita ke teori berikutnya, yaitu soal makhluk. Bagaimana kalau bukan tumpukan lumpur yang memicu kepanikan itu? Bagaimana kalau bayangan-bayangan yang terlihat di dalam air, yang disebutkan dalam laporan drone pertama itu, bukan sekadar bayangan biasa? Aquifer Trinity adalah lautan bawah tanah purba yang sangat luas. Tempat itu hampir sama sekali belum pernah dijelajahi. Bagaimana kalau ada sesuatu yang hidup di dalam sistem itu? Sebuah bentuk kehidupan yang belum pernah ditemukan. Monster gua Texas yang telah beradaptasi dengan kegelapan total dan tekanan yang luar biasa. Seekor predator yang menganggap sumur itu sebagai wilayah kekuasaannya. Kedengarannya gila, sampai kamu ingat bahwa hiu goblin dan cumi-cumi raksasa hidup di lautan dalam kita. Apakah benar-benar mustahil kalau seekor makhluk besar yang belum dikenal bisa hidup di dalam akuifer air dalam? Mungkin itulah yang sebenarnya dilihat oleh para penyelam yang menghilang di momen-momen terakhir mereka. Dari sana, teori-teorinya menjadi semakin liar. Sebagian orang mengklaim bahwa sumur ini adalah pusaran energi atau portal antar dimensi. Gagasan ini menyentuh dunia misteri yang jauh lebih luas. Para penganut teori ini menyebut sumur tersebut sebagai titik berenergi tinggi, sebuah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia lain menjadi sangat tipis. Apakah sumur Jacob ini tempat yang terkutuk atau hanya keajaiban alam yang sudah kita rusak sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak misteri lainnya.